So tahu bener lagian apa-apa. Udah mas, saya ngerti jalanan daerah sini mah keluar tol, masuk lagi jadi bayar double tolnya. Udah mah telat ini gua. Jadi kagak enak ini sama Habib. Bib mana lagi, Beb? Astagfirullah, masa gitu sih? Ini Riken mana sih? Udah dihubungin juga nggak angkat. Mana sih? Mana Habibnya udah nunggu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kemana? Itu lu tadi. Lu mau minta pencerahan, Habibnya suruh nunggu lu. Ya nunggu bentar doang. Itu gara-gara tadi tuh taksi online-nya, Bib. Emang kenapa? Dia bilang, udah tenang, saya ngerti jalan ke daerah situ, mas saya tahu. Dia keluar tol. Habis itu dibilang, kayaknya kita masuk tol lagi deh, macet. Jadi 2 kali saya bayar tol gara-gara dia. Lu gak pakai itu juga, Google Map juga? Saya udah bilang, udah ikutin Google Map saya aja. Saya bilang begitu. Udah mas, saya itu lebih lama di jalan, dia bilang. Lagian ini apaan sih? Jadi suara saya jadi seakan-akan teriak ini, padahal saya cuma pengen ya, emang kencengin teriak doang. lu. Enggak, lu apaan tuh? Ondel-ondel. Lu marahin nih? Enggak, jangan. Lu Enggak usah, marahin? jangan. Itu ntar kena sama rame saya urusannya itu. Ondel-ondel. Udah. Oke. Jadi saya Yaudah, lagi ya. kesel banget ini beneran dah. Yaudah, makanya gini. Ya Allah, lu marah-marah kan bikin lu gak sehat, bikin hati lu gak damai. Ngapain lu marah-marah sih? Marah-marah bikin gak sehat, marah-marah tuh bikin plong. Kayaknya gua nggak cukup ilmu gua nih buat lu. Gua ilmunya sih ada, tapi kayaknya lu nih masalahnya bukan di gak punya ilmu, lu hati lu ketutup. Jadi gua bawain ke yang bisa buka. Dokter bedah. Bukan, ini Habib tapi yang pertama. Kalau gua kan yang pertalet. Nah, ini yang pertama nih, yang wah, oktannya gede nih. Nah, oktannya gede. Pakaiannya juga nggak kayak gua, kalau dia sama sorbannya. Ya Jadi udah boleh. pas deh. Oke ya, Yaudah, kita ayo. ke sana ya. Ya. Tapi lu jaga sikap lo. Iya jaga sikap. Jangan marah-marah. Assalamualaikum. Nah, gitu. Senyum kan? Iya. Nih, gini senyum kan? Oke, Ya, udah ayo. mantap. Yaudah yuk ya. Iya. Nah, ini Gen. Gua bawa nih, kalau yang ini asli murni. Bener. Lu gak lihat dari pakaiannya. Tapi lu Waalaikumsalam. jaga, jangan kayak sama gua ngomongnya. Iya, kagak ini kan juga assalamualaikum sopan ini. Iya, santai. Iya santai. Bib, ya. Habib, assalamualaikum. Habib Husin. Waalaikumsalam. Ya, nah, gua udah sering beberapa kali sama Habib Husin. Oh iya. Cuman yang ini kayaknya ada kasus nih, ada Riken. Jangan disebut kasus. Kalau kasus kayaknya besar bener ini masalah. Ya kisis deh. Kan kalau kecil kisis. Habib, ini Riken. Ya, Habib. Dia ini pemarah gitu. Habib. Pekerja keras sebutnya, jangan pemarah. Iya, pekerja keras. Iya, pekerja keras. Mau nanya dulu, ini soalnya kalau tadi saya coba nasehatin Habib. Cuma ya kayaknya kurang ini dia. Karena saya cuma ngasih ilmunya. Nah, saya bilang mungkin Habib bisa lebih gitu, lebih mentransfer ke dia biar tenang gitu. Marah-marah tuh Habib, dalam Islam itu gimana Habib kita hukumnya? Marah itu negatif ya, sesuatu yang tidak baik. Itu sebabnya salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang pemarah waktu itu. Dia datang kepada Rasulullah SAW meminta wasiat. Dia berkata, "Ausini ya Rasulullah, beri wasiat kepadaku wahai Rasulullah." Nabi kemudian memberi wasiat kepadanya, "La taghdab." Jangan kamu marah. Selesai wasiatnya itu. Jadi Jangan permasalahan yang ada di dalam diri dia itu adalah marah. Dan karena Nabi melarangnya, berarti marah itu memiliki efek negatif. Baik secara lahir ataupun batin, duniawi atau ukhrawi. Berapa hari lagi dia datang. "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Pasti wasiatnya lain lah. Yang kemarin kan marah. Nabi mengatakan lagi, "La taghdab." Jangan kamu marah. Kemudian pulang dia ke rumahnya. Berapa hari lagi datang, dia minta wasiat lagi kepada Rasulullah SAW. "Ausini ya Rasulullah."
Beri aku wasiat wahai Rasulullah. La taghdab. Jangan kamu marah. 3 kali. Kata sahabat itu faraddada miraran, berkali-kali setiap dia meminta wasiat Nabi itu cuma satu itu, jangan marah. Nah, dari situ ini menunjukkan marah itu pada hakikatnya kalau itu timbul dari hawa nafsu, pelampiasan hawa nafsu dan ego, maka itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi ini mohon maaf ini sebelumnya, Bib. Ya. Saya sebenarnya nggak pengen marah gitu. Sejujurnya nggak pengen marah. Cuman masalahnya saya tuh dibawa puter sama tukang taksinya tadi. Dia tuh bilang, udah Mas saya tahu jalan potong. Jalan potong saya jadi masuk 2 kali tol. Kayak begitu. Ya saya kan agak kesel dong. Wajar dong kalau misalkan orang agak kesel gitu. Ya. Ya cuman saya marahnya ya marah-marah karena itu. Kan ada alasannya. Tapi dia kan nggak sengaja tuh, Gen. Masa ada orang sengaja nyasarin? Ya kan siapa tahu emang dia, wah Regen nih, kan saya juga kan di 2020 kan kerjaan banyak ya, sering mondar-mandir TV gitu maksudnya, bukannya sombong nih ya, yang lain ya. Iya. Sering nonton kan pasti kan, sering nonton kan ya, sering kan gitu, Bib ya. Nah cuman nih gitu, maksudnya tuh janjian, wah ini Regen nih, saya bawa keliling-keliling dulu biar saya bisa selalu deket sama Regen gitu, siapa tahu kan gitu Bib. Makanya saya nanya, saya marah boleh nggak tuh kalau misalkan penyebabnya ada gitu. Jadi emang marah itu harus ada penyebabnya. Kalau nggak ada penyebabnya orang nggak marah. Nabi tahu nggak kalau marah itu pasti ada kejadian? Nah, ya pasti Nabi tahu lah. Orang yang dinasihati oleh Nabi, jangan kamu marah. Kan nggak mungkin dia marah nggak ada kejadian. Pasti ada kejadian yang menjadikan dia marah dan dia marah. Makanya Nabi memerintahkan jangan marah. Baik ada kejadian secara sengaja atau tidak sengaja yang menjadikan nafsumu itu bangkit atau egomu itu bangkit, kamu harus menekan itu dan jangan kamu luapkan menjadi amarah. Walaupun sengaja dipancing. Ya, sengaja atau tidak sengaja kan itu urusan yang penyebab marah tadi. Tapi bagi kita harus menahan amarah tadi. Kalau misalnya kayak gini kesel tapi nah, itu. Hitungannya marah juga nggak, Bib? Nah, begini, kebalikannya marah kan berarti sabar. Iya. Ya. Allah itu di dalam Al-Quran menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya Allah akan berpihak kepada kita, Allah akan mendukung kita, dan Allah akan menolong kita selagi kita sabar. Makanya di dalam riwayat pernah Nabi Muhammad SAW duduk bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah-tengah mereka berdua duduk, tiba-tiba datang seseorang memaki Sayyidina Abu Bakar. Tanpa alasan yang jelas itu ya. Dimaki Sayyidina Abu Bakar ini di hadapan Nabi. Mereka berdua diam, tidak ada yang menjawab. Sampai karena makian itu tidak berhenti, Sayyidina Abu Bakar akhirnya menjawab makian tadi. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar menjawab, Nabi Muhammad SAW bangkit meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini tidak pernah berpisah dari Rasulullah SAW. Pada waktu Nabi meninggalkan dia sudah tidak menggubris lagi orang yang mencaci dia ini. Dia lari menyusul Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kenapa kau meninggalkan aku? Kata Nabi Muhammad, hai Abu Bakar, tadi pada waktu engkau berdiam saat orang itu mencaci, ada malaikat, banyak malaikat yang mencatat kebaikan bagimu. Tapi pada saat engkau menjawabnya, lenyap malaikat itu. Dan aku tidak duduk di satu tempat yang di situ tidak ada malaikat. Makanya tadi orang harus bersabar. Tingkat kesabaran dalam menekan amarah itu disebutkan di dalam Al-Quran ada tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah adalah wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan amarah. Jadi amarahnya di dada tidak pecah keluar. Jadi itu, amarah itu manusiawi. Manusiawi. Tapi harus ditahan. Iya, pada tingkatan tertentu marah itu manusiawi. Marah yang timbul karena nafsu dan ego ya. Iya. Karena nanti ada marah yang terpuji ada juga. Nah, itu disimpan dulu gitu. Nanti jadi alasan. Nanti kita bahas. Marah yang terpuji. Kalau marah itu timbul dari hawa nafsu kita, itu yang harus kita tahan. Sebab kalau dia mencaci, kita sama dengan dia. Dia menipu, kita balas dengan menipu, kita sama dengan dia. Anjing menggonggong, kita balas menggonggong, anjingnya jadi dua. Jadi dua.
Jadi dua. Yang betul anjing menggonggong, kafilah Berlalu. Ya. Tingkatan yang di atasnya ini tingkatan orang besar. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas. Dan orang-orang yang memaafkan. Memaafkan itu lebih susah loh. Padahal Regen udah dari perutnya udah orang besar, Bib. Tapi memaafkan masih belum dia. Memaafkan. Kan saya udah besar Kedudukan. segini terus saya memaafkan juga, saya besarnya jadi 2 kali lipat dong. Ya maksudnya itu besar hatinya. Maksudnya besar hatinya, besar kedudukannya di sisi Tuhan gitu ya. Jadi setelah menahan, memaafkan. Nah, memaafkan itu orang itu seperti tidak ada salah kepada kita. Jadi bukan cuma nggak membalas. Dihapus kesalahan itu dari diri kita. Walaupun orang itu mencaci apa? Ya, dihapus. Itu ada seorang ulama besar, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini saya katakan ini tingkatan tinggi ini ya. Namanya Ibrahim ibn Adham. Pernah suatu ketika dia ini duduk di satu jalan sedang bertafakur. Orang yang bertafakur bukan melamun tapi ya. Ya. Orang yang sedang berpikir itu kan kadang-kadang arah matanya itu tidak jelas gitu kan. Ya. Nah, kebetulan arah matanya itu mengarah kepada pohon apel milik seseorang yang ada di depannya. Orang pemilik apel ini menyangka Ibrahim ibn Adham ini sedang memperhatikan apelnya, dia sedang berencana mau mencuri apelnya. Tiba-tiba orang itu datang, tempeleng Ibrahim ibn Adham itu. Untung Tempeleng. bukan Ini Regen bin Adham. Kalau saya udah saya ajakin ribut kali itu ya. coba bayangkan ini ya ceritanya. Tempeleng. Ditempeleng dia. Tempeleng, Ibrahim bin Adham itu berdiri, ditinggal orang tadi. Tidak dibalas dengan ucapan, apalagi dengan perbuatan. Iya. Orang lain yang melihat kejadian itu, disamperin ini tadi, pemilik apel itu. Kamu kenal nggak siapa orang yang kau tempeleng tadi? Siapa itu? Ibrahim ibn Adham. Hah? Ibrahim ibn Adham yang terkenal itu? Iya. Dia terkenal tapi tidak banyak orang tahu. Iya. Akhirnya lari orang tadi, disamperin Ibrahim bin Adham tadi. Wahai Ibrahim, wahai Syekh, saya minta maaf, saya tidak tahu kalau engkau ini Ibrahim ibn Adham. Apa jawab Ibrahim bin Adham tadi? Wahai sahabat, sebelum tanganmu tadi sampai ke pipiku, aku sudah memaafkan seluruh kesalahanmu. Jadi bahkan sebelum udah maaf. Sebelum tangannya sampai ke pipinya, dia sudah memaafkan kesalahannya. Kadang kita, Bib, sama, Bib. Sebelum sampai tangannya ke pipinya, kita sudah marah biasanya. Sudah marah, ya. Sudah suudon. Lu mau nempeleng gue ya? Iya. Kadang-kadang baru jalan belum sampai kita sudah. Kadang ngelihat aja kita, ngapain lu lihat-lihat? Tengkar gitu. Iya, iya. Kalau saya juga gitu, mau ditempeleng gitu, belum sampai ke mukanya saya juga udah memaafkan. Cuman pas kena, kok beneran gitu. Saya kira cuma ini gertak doang gitu. Saya udah maafin loh padahal tadi itu, akhirnya berantem beneran. Itu. Nah, yang ketiga nih. Nah, ini tingkatan tinggi nih. Tingkatan para nabi, tingkatan para rasul, tingkatan para aulia yang wali-wali yang punya kedudukan tinggi, kekasih Allah. Itu ayat itu menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi berbuat bajik, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Amarahnya ditahan, lalu dimaafkan, terus Berbuat dibalas baik. dengan kebaikan. Nah, jadi dia merasa iba terhadap orang yang menyakitinya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat pada saat dia dilempari batu di Taif, waktu dia berhijrah dia kan dilempari batu sampai berdarah, keluar darah dari pipinya. Nabi Muhammad SAW itu mendoakan mereka, orang-orang yang melemparinya. Karena di dalam hadis disebutkan kadang-kadang orang yang madlum itu menjadi zalim. Karena dia pada waktu disakiti, dia membalas lebih besar. Termasuk membalasnya dengan doa buruk. Membalas itu. dengan doa buruk yang berlebih-lebihan. Nanti di akhirat, dia dituntut oleh orang yang berbuat zalim kepadanya, karena dia lebih zalim dari orang zalim tadi. Kalau misalkan nih, saya itu kan sebenarnya itu kadang ada marah-marah saya itu tuntutan pekerjaan gitu. Bib. Jadi kadang Kerjaan lu marah-marah. ya maksudnya bukan Berarti marah, maksiat jadi lumbung kerjaan lu. bukan begitu maksudnya, jangan seakan-akan begitu Iya dong. kan lu bilang gitu tadi. Iya, saya kan komedian ya gitu. Gitu maksudnya Komedian kan justru menghibur Oh, kan, iya, kok malah iya. marah-marah. Gimana sih ini ngejelasinnya ini Ya, juga? komedian kan merubah orang yang jadi gak ketawa jadi ketawa. Kalau dimarahin kan justru makin gak ketawa. Sabar ya.
Sabar Saya ya, memaafkan, sabar. saya memaafkan. Ini salah satu ujian. Saya memaafkan. Salah satu ujian. Ya, saya akan memaafkan. Saya akan memaafkan. Saya lanjut lagi ya. Lanjut. Sampai mana tadi, Beb? Kok nanya ke kami? Yang Nanya bicara agama dia. ke Habib, jangan lu lupa nanya ke kami. Sorry, saya lupa. Nah, itu saya kan kadang jadi komedian. Nah, orang-orang tuh kenal saya tuh gara-gara saya marah-marah gitu. Tapi marah-marahnya bukan maksudnya untuk marahin orang atau untuk berbuat buruk kepada orang gitu, Bib. Tapi marah-marah untuk komedi gitu. Nah, itu gimana, Bib? Apakah boleh marah-marah untuk komedi, untuk kerjaan seperti itu? Oh, Ya. acting gitu, Habib. Acting, marah. Ya, acting. Tapi kadang emang ada agak kesel sedikit. Iya. Biasanya acting, terus ketika transferannya kurang, Habib, ya jadi Nah, marah itu baru beneran. marah beneran. Tapi saya mencoba untuk memaafkan. Dia marah cuma acting aja kan namanya juga nggak betulan. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan orang yang kita bercandain marah-marah itu dia tidak mengenal kita terus dia tersinggung gimana? Nah, makanya kita juga harus bergaul itu harus hati-hati juga. Tahu kondisi. Ya, tahu kondisi. Kalau kita belum kenal bagaimana sifat orang ini, latar belakangnya, ya lebih baik kita jangan gegabah lah. Gabah ya. Ya, Tapi kalau di era media sosial ini kan orang banyak yang nonton kita gak kenal, Habib. Nah, kadang justru kita padahal niatnya bercanda gitu. Orang karena gak kenal, gak tahu kita, terus disangkanya beneran gitu. Kayak gini, Bib. Misalnya saya punya acara tuh dakwah ke pemuda tersesat namanya, Bib. Nah, orang terus kalau nonton, apa ini dakwah kok tersesat katanya. Padahal maksudnya itu dakwah ke orang-orang yang pertanyaannya aneh-aneh gitu, tersesat. Nah, itu orangnya yang salah paham biasanya, bukan kita. gini, kalau kita sudah berusaha, alhasil setiap apa yang kita lakukan itu kita harus mencoba memberikan dampak baik untuk orang lain. Umpamanya kayak Regen ini acting marah-marah. Tapi di dalam acting marah itu dia juga harus menjelaskan kepada orang bahwa marah itu sebetulnya bukan sesuatu yang baik. Gitu ya. Dalam segala hal, dalam kehidupan kita, alangkah baiknya jika kita menyisipkan nilai-nilai yang positif, mengajarkan kepada orang hal-hal yang baik. Memang zaman sekarang ini orang juga kondisinya macam-macam. Kadang-kadang orang sudah berniat Baik, disangka kadang-kadang buruk. sangka buruk, yaitu tergantung Orangnya ya. lihat. Soalnya itu banyak, Habib. Anak-anak muda tuh nonton pemuda tersesat, Habib. Terus dimarahin sama ibunya. Padahal kata dia, saya nih nggak pernah nonton dakwah kecuali dia pemuda tersesat. Astaga, dia kok bisa marah-marah gitu ya di komen ya? Iya. Astaga, saya tuh kadang saya udah mulai sadar gitu. Alhamdulillah. Marah-marah tuh nggak baik gitu ya. Ya. Iya, jadi Nah, ini Bib. Gimana nih Bib caranya? Kan marah-marah nih, kadang orang, Bib, semua orang tahu nih bahwa marah-marah nih nggak baik gitu, Bib. Caranya, Bib. Nih Riken kan kemungkinan dia tahu nih. iya. Takutnya Coba cuma aja hari cek. ini doang gitu. Hari ini doang, besok udah lagi. lupa lagi. Senggol dikit, Ya, gitu ya, ya. tiba-tiba. Pertama memang harus rajin-rajin dalam kondisi sadar diri. Tidak membiarkan nafsu itu menguasai kita. Kita nih kadang-kadang dalam hidup ini banyak nggak sadarnya daripada sadarnya. Yang keluar dari mulut kita, kata-kata, ini semua kadang-kadang kita banyak yang nggak sadar. Kadang-kadang ada kata-kata yang buruk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita ini kejelasan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, karena kita terlalu sering melanggar semua ketentuan, batasan-batasan Allah itu, akhirnya alarm di tubuh kita ini mati. Seperti orang pasang alarm buat bangun pagi, tapi nggak pernah dimatiin alarmnya. Iya. Molor terus. Lama-lama nggak ada gunanya itu alarm. Mau dikasih bom juga dia nggak bangun. Nah, tapi kalau orang biasa memperhatikan alarm, di dalam diri kita ini kan juga ada alarm. Ini sesuatu yang tidak baik. Nah, itu yang namanya kesadaran. Kalau kita membiasakan diri berpikir dalam bertindak, sebelum bertindak kita berpikir dulu, sebelum berbicara kita berpikir, itu sangat bermanfaat sekali. Jadi semua yang keluar secara sadar. Sadar. Tapi itu kalau semua orang gitu, Deddy Corbuzier kayaknya nggak ada konten.